Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 8 Muaro Jambi, Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi, Bapak Budi Hartono, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru serta staf tata usaha di SMK Negeri 8 Muaro Jambi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di ruangan ini guna memberi dukungan kepada salah satu sahabat kita, Bapak Rahmat, untuk melaksanakan program CGV. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan saya kenalkan diri dulu sebentar. Saya kebetulan PP di Angkatan 7 yang mendampingi Kepala SMP Negeri 40 Muaro Jambi, tempatnya di Desa Petaling Jaya, Sungai Gelang. Kalau dari sini jaraknya sekitar 70 kilo lah. Ya. Itu kegiatan sehari-hari saya. Kebetulan di CGP ini sebagai salah satu pengajar praktik gitu. Dapat 4, 1 guru SMP 19, 1 guru SMA 6 Muaro Jambi, SMK 8 dan juga SMA 8 Muaro Jambi di Rengas Bandung. Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini baik, jadi Pak Andi bukan pengarahan ya, malu saya juga pengarahan, takut sama Pak Budi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Budi Hartono, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi, kemudian Pak Adi selaku pengajar praktek Guru Penggerak Kabupaten Muaro Jambi, kemudian yang kita banggakan saudara kita Bapak Rahmat Wijaya, calon Guru Penggerak Angkatan 7, ya Pak. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah hari ini saya bangga sekali karena hari ini juga ada diskusi ilmiah dan mana ya kasih kurikulum mau juga ada di sini. Jadi beliau menyampaikan. Kemudian Bapak Ibu, hari ini kita bangga karena ada diskusi ilmiah tentang perubahan yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak kita Bapak Rahmat Wijaya. Dan lebih membanggakan lagi kepala balainya turun hadir di sini. Ini kehormatan Pak untuk SMK 8 Pak. Ya. Saya pribadi Pak, sudah saya sampaikan Bapak, kami kemarin punya 2 guru penggerak, Ibu Heli Martini, kemudian dan Pak Winarto. 2 guru penggerak sudah membantu saya di sini Pak. Beri saya 2 atau 3 lagi, saya akan santai di sini Pak. Iya, karena kenapa? Inilah guru-guru penggerak kita yang bisa membawa, membimbing kita, rekan-rekan kita bawa siswa dan rekan-rekan kita semua ke arah lebih baik. Saya menyadari bahwa kawan-kawan mungkin kesibukan atau misalnya kompetensinya yang sedikit, misalnya bukan kompetensi, apa namanya itu, kemauannya kurang. Saya memohon kepada Bapak Ibu semuanya silakan untuk mengikuti guru penggerak. Kemarin beberapa orang sudah mengikutinya Pak, cuman yang mendaftar kemarin itu kebanyakan guru-guru honorer. Ada Pak Sulim, mana Pak Sohib belum ada ya? Pak Sulim, adanya juga jadi ya. Jadi banyak kemarin Pak. Tetapi yang daftar tuh semangatnya banyak guru dari honorer. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, iya memang guru-guru kita yang SM, mari kita sama-sama mengikuti guru penggerak ini. Ya, ada mindset yang akan berubah,
ada pola pikir yang berubah kalau kita sudah mengikuti guru penggerak ini. Saya menyadari Pak, dan saya mengalaminya sendiri ketika guru saya membawa perubahan di sekolah ini. Ya, apa yang dilakukan Pak Winarto dan Ibu Heli Martini dengan membawa ide-idenya, ya, menyampaikan ide-idenya kepada saya. Nah, artinya kenapa? Ada cara berpikir yang berubah dari seorang guru penggerak. Dan ini, ya, kalau seandainya Bapak Ibu semuanya nanti mengikuti ini, mungkin sekolah kita bukan lagi sekolah seperti ini, tapi menjadi sekolah yang luar biasa, SMK yang luar biasa. Kemudian Pak Rahmat Wijaya, saya ucapkan selamat Pak Rahmat sudah bisa mengikuti diskusi ini. Mudah-mudahan diskusi ini ya menjadi lebih baik lagi. Kepada Pak Hadi, saya juga mohon bimbingannya juga sebagai pengajar praktik, ya. Mohon bimbingan Pak Rahmat juga, ya. Nantinya kami minta nanti berhasil juga seperti Pak Win dan Bu Heli Martini. Ya. Ke Pak Budi juga saya mohon bimbingan juga Pak, tentunya untuk kebetulan juga untuk saya, dan saya Pak Budi kebetulan juga saya mendaftar sebagai pengajar praktek angkatan 9, tapi belum tahu Pak kapan lulusnya. Ya, dan itu kenapa ini diilhami oleh kawan saya Pak Winarto dan Ibu Heli Martini. Pak, kenapa Ibu Heli Martini? Pak, kenapa Bapak dan mengajar praktek? Pertama saya tanya Pak Hardi, Bu Heli, saya bisa jadi CDP? Tidak bisa, saya kepala sekolah. Bapak bisanya sebagai pengajar praktek. Coba Bapak ikut pengajar praktek. Saya ikut Pak, itu saran dari Ibu Heli Martini. Nah, tapi saya nggak tahu kapan tuh tesnya. Yang penting saya udah daftar gitu loh, gitu ya. Udah daftar, penutupan kemarin udah tanggal 10 kemarin penutupan sempat dengan guru penggerak. Nah ini sih Pak. Jadi Bapak Ibu, mari kita berdiskusi tentang perubahan yang disampaikan oleh Pak Rahmat Wijaya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan positif untuk sekolah kita. Kepada Pak Rahmat, silakan nanti untuk melaksanakannya dengan berdiskusi dengan baik, ya, dipandu oleh Pak Hadi sebagai pembimbingnya, pengajarnya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, itu saja yang ada. Bila misalnya ada kekurangan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kepala Sekolah, kemudian DP kita, kemudian CGD kita, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Pertama kali kita bersyukur ya, kita masih selamat dengan umur. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menjalankan aktivitas. Dari pagi kita dibangunkan dari tidur kita, gitu ya, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di sini tetap sehat dan tidak usah sakit-sakit. Salam dan salam kita sampaikan ke Nabi besar kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan Allah kita mendapat syafaat. Amin. Amin. Bapak Ibu, kepala sekolah dan semuanya yang hadir, saya sudah pernah kok berkunjung ke SMK 8 ini ya, waktu kurikulum 2013, gitu ya. Dan saya ingat betul kegiatannya di belakang sana tuh, ya. Iya betul. Dan kalau di daerah ini juga sangat sering, karena ini sering jadi titik pertemuan ya, Sembako ini, karena tempatnya itu strategis, apalagi kalau membelai dari Sungai Bahar pasti dipilih di sini, ya, gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi saya masuk, waduh sekolahnya sudah berubah, lebih bagus dari terakhir waktu itu, mungkin di atas 5 tahun yang lalu saya kemarin. Ya, di atas 5 tahun, mungkin 6-7 tahun yang lalu lah gitu ya. Dan berapa tahun? 7 tahun kayaknya. 7 tahunan ya. Di depan itu masih kebun karet gitu ya. Begitu masuk jalannya aja belum betul. Jalannya masih jelek, masih waktu itu batu, hujan lah ya. Pak. Ini jalan apa got gitu ya. Ini jalan atau got, karena airnya lewat jalan gitu. Jadi dia sampai tadi saya pun masuk mana gitu ya. Untung aja ada di Google Map ya, nggak kesasar gitu ya. Nah alhamdulillah Pak Bu ya,
kita melihat wah ini luar biasa. Dan dengan Pak Kepala Sekolah ini bukan pertemuan yang pertama, kita sudah pernah berkunjung ke sekolah beliau juga waktu di Kemingking gitu ya. Jadi ya kayaknya nggak ada sih sesuatu yang asing gitu ya, kita sangat dekat rapat gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan apa ya, hari ini kita mau nggak disangka gitu ya, ada kegiatan semuanya gitu. Sesungguhnya saya ditugaskan oleh penanggung jawab program guru penggerak ya, oleh tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi hari ini terhadap pelaksanaan pendampingan individu, khususnya pendampingan individu yang kedua yang dilakukan oleh CP kita Pak Hardi kepada CDP kita Pak Rahmat ya. Ternyata Pak Rahmat ini adalah kawan tidurnya Bu Rika gitu ya. Bu Rika ini tim intinya DPP Jambi gitu ya, karena beliau termasuk duta rumah belajar dan juga Kokapen gitu ya. Jadi sering kita berdayakan untuk membackup, membantu tugas-tugas di Balai Guru Penggerak Jambi. Baik, jadi Bapak Ibu hari ini kita akan melihat pelaksanaan dalam rangka untuk penjaminan mutu quality assurance-nya. Jadi apakah proses pendampingan individu ini dilakukan sesuai dengan rambu-rambunya, sesuai dengan modulnya. Dan karena di sekolah kita ini sudah ada alumni guru penggerak, beliau itu berdua, dan tadi saya tanya apa predikatnya, amat baik. Tepuk tangan dulu teman-teman. Gitu, beliau angkatan 5 ini yang baru lulus kemarin ya, pelepasan ya. Iya. Dan di Jambi itu di angkatan 5 itu ada sekitar 200 lebih, hampir 300 ya, hampir. Itu lulus semuanya 100% dan hanya 2 orang yang berpredikat baik. Jadi kalau di sini saya kira di SMK 8 nggak asing ya kalau ada PI, ada pengajar praktek gitu ya. Sudah ada 6 bulan yang lalu calon guru penggerak kita sudah didampingi ya, sehingga kegiatan ini sudah ya, tinggal penyegaran saja gitu ya. Kalau ada tamu datang, PT ya paham kami gitu ya. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti yang mendaftar di PGP angkatan 8 dan angkatan 9 itu lulus. Di sini yang PGP angkatan 8 ada yang daftar? Nggak ada. PGP angkatan 9 ada yang daftar? Iya, mudah-mudahan lulus, termasuk Pak Kepala Sekolah mendaftar sebagai PP ya. Saya sendiri Pak Bu salah satu aktornya, saya adalah fasilitator guru penggeraknya. Saya adalah fasilitator di angkatan 1 dan angkatan 4. Seandainya hari itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian kami hormati juga Bapak Kepala BGP yang alhamdulillah berkesempatan hadir di sekolah kami membersamai kami semua, dan Bapak Sumidapati kami serta kawan-kawan rekan guru yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan saya di sini berdiri hanya untuk berbagi ilmu, sharing pengalaman dan pengetahuan, bukan maksud untuk menggurui, tapi hanya berbagi. Mudah-mudahan kita kembangkan sekolah kita lebih baik lagi dari yang sudah baik ya. Jadi tujuannya ini seperti itu. Untuk mengawali acara ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi karya Bung Karno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning dan menghijau, aku tidak lagi melihat sawah, batang-batang padi yang menguning atau menghijau, tapi aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Kerinci, Gunung Tangkupan Perahu, dan Gunung Kelebet, aku tidak lagi melihat gunung-gunung itu, tapi aku melihat
Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, tetapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan, tapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi lagu Olesio yang aku dengarkan, tapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon-pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, aku bukan lagi mendengar burung perkutut, tetapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, tetapi aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka Pak! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, tetapi aku melihat Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu, puisi itu dibuat oleh Soekarno ketika Indonesia belum ada, Bapak Ibu. Kalau sekarang puisi itu berkutut Indonesia, Batak Indonesia, tapi ketika puisi ini ditulis oleh Soekarno pada tahun 1926, ketika Belanda yang ada di memimpin Indonesia ini, sehingga Indonesia itu adanya di pikiran Soekarno dulu gitu. Nah, hari ini kita pun ingin memikirkan putra putri kita, murid-murid kita maunya kemana. Nah, silakan Pak, dilanjutkan. Ibarat seorang petani itu menuntun benih-benih padi tersebut, kemudian jabarkan dan aksi. Nah, itu bagian sebuah akronim. Jadi sebuah pendekatan yang membuat sebuah pola bagaimana kita mengerjakan sebuah masalah atau membuat sebuah proyek dengan pembuatan pertama B, yaitu buat pertanyaan. Ya, kita buat pertanyaan sendiri. Misalnya ada sebuah masalah, mengapa sih anak tersebut melakukan kegiatan tersebut? Bagaimana cara membuat pembelajaran yang baik? Jadi itu buat pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian A, yaitu ambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini kita merangkum semua informasi-informasi yang ada. Kemudian gali mimpi. Gali mimpi ini berarti kita membuat sebuah harapan yang kedepannya akan kita lakukan. Apa yang akan kita capai, apa yang akan kita peroleh. Kemudian jabarkan rencana. Nah, jabarkan rencana ini kita membuat desain pola perubahan yang akan kita lakukan. Dan terakhir kita atur eksekusi. Kita atur aktualisasinya, atur